Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang grup alternating dan grup dihedral, di mana grup alternating dan grup dihedral ini adalah kajian lebih lanjut daripada grup permutasi. Misal, terdapat suatu himpunan S dengan elemen 1, 2, 3 sampai dengan N. Jika Sn adalah himpunan dari fungsi satu-satu pada yang didefinisikan F adalah S cross S dengan operasi komposisi fungsi adalah suatu grup, maka Sn dinamakan suatu grup permutasi dengan n elemen dan banyaknya permutasi adalah n faktorial. Misal AI, AJ, dan seterusnya elemen S bila F elemen Sn dengan FA1 sama dengan A2, FA2 sama dengan A3, dan seterusnya FAK-1 sama dengan AK, FAK sama dengan A1, FAJ sama dengan AJ, untuk J tidak sama dengan 1, 2, 3, sampai K. Nah, permutasi ini akan dianalisa di mana F sama dengan A1, A2 sampai dengan AK ini dinamakan sikel. Kemudian C sama dengan elemen netral dinamakan identitas. Kemudian sigma sama dengan A1, A2 dinamakan transposisi. Nah, transposisi ini adalah suatu sikel yang panjangnya 2. Selanjutnya, setiap sikel dapat disajikan sebagai hasil komposisi transposisi. Misal, A1, A2 sampai dengan AK dapat dibuat suatu komposisi transposisi A1, A2, A1, A3, dan seterusnya sampai A1, AK. Contoh, misalkan terdapat S itu dengan elemen 1, 2, 3, 4. Nah, diperoleh bahwa S4 atau order dari S4 itu sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 yang menyatakan banyaknya elemen S4. Nah, dapat kita lihat berikut. Ini adalah elemen-elemen yang ada di S4. Nah, ini adalah elemen di S4. Selanjutnya, ambil sebarang 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3 elemen di S4. Sikel 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3 dapat disajikan sebagai hasil komposisi transposisi. Yang pertama, 1, 2, 3, 4 dari komposisi transposisi 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Yang kedua, 1, 2, 3 merupakan komposisi transposisi dari 1, 2, dan 1, 3. Oke. Selanjutnya, berdasarkan hasil komposisi transposisi, permutasi dibagi menjadi 2, yaitu permutasi ganjil dan genap. Nah, maksudnya permutasi ganjil dan permutasi genap. Oke, yang pertama, permutasi ganjil. Suatu permutasi dikatakan permutasi ganjil jika permutasi disajikan dalam bentuk hasil komposisi transposisi dan banyaknya komposisi transposisi itu adalah ganjil. Contoh, nah kita ambil dari S4, diperoleh permutasi ganjil pada S4 adalah sebagai berikut yang tertera di layar. Oke, bisa dicek. Kemudian selanjutnya permutasi genap. Suatu permutasi dikatakan permutasi genap jika permutasi disajikan dalam bentuk hasil komposisi transposisi banyaknya adalah genap. Nah, kajian lebih lanjut dari permutasi genap ini dinamakan grup alternating yang disimbolkan dengan AR. Selanjutnya, pada S4 kita peroleh bahwa A4 adalah sebagai berikut. Nah, ini dinamakan
permutasi genap yang menyatakan atau kita sebut juga grup alternating A4. Nah, bisa kita tulis E, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, dan L. Nah, ini mewakili elemen-elemen di A4. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa teorema yang ada di grup alternating. Teorema 1. Himpunan AN adalah subgrup dari Sn. Nah, karena ini subgrup AN akan kita tunjukkan subgrup dari Sn, tentunya kita menunjukkan bahwa AN memiliki elemen atau AN tidak kosong, kemudian AN tertutup terhadap suatu operasi komposisi, kemudian AN memiliki elemen identitas, dan setiap elemen di AN memiliki inverse. Oke, kita bahas yang pertama. Buktinya, I1. AN tertutup. Alasannya karena hasil komposisi dari dua permutasi genap adalah permutasi genap. Kemudian yang kedua, atau I2, AN mempunyai elemen identitas karena permutasi identitas adalah genap. Yang ketiga, kita menunjukkan bahwa setiap elemen di AN itu memiliki inverse, atau bahasa lainnya adalah akan dibuktikan inverse dari sigma elemen AN jika sigma elemen AN. Bukti. Ambil sebarang sigma elemen AN, maka dapat dibuat bahwa sigma merupakan komposisi dari transposisi sigma 1, sigma 2, dan seterusnya sampai sigma R. Dengan sigma ke I itu merupakan transposisi untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan R menyatakan bilangan bulat genap. Nah, karena inverse dari transposisi adalah transposisi yang sama dengan transposisi itu sendiri, maka dapat kita nyatakan bahwa inverse sigma itu sama dengan sigma R min 1 sampai dengan sigma 2 dan sigma 1. Jadi, dapat kita tulis bahwa inverse sigma ini merupakan elemen dari AN. Nah, dari pernyataan I1 sampai dengan I3, dapat kita simpulkan bahwa AN merupakan subgrup dari Sn. Oke, selanjutnya teorema 2 dalam grup alternating, itu banyaknya permutasi genap di Sn untuk N lebih besar sama dengan 2, sama dengan banyaknya permutasi ganjil. Jadi, dapat kita tulis order dari AN itu sama dengan N faktorial dibagi 2. Oke, kita lihat buktinya. Bukti. Misalkan Bn adalah himpunan semua permutasi ganjil. Maka akan kita buktikan bahwa F sigma itu merupakan pemetaan dari Bn ke AN, maka F sigma bijektif. Nah, untuk menunjukkan F sigma bijektif, harus kita tunjukkan bahwa F sigma merupakan fungsi pemetaan 1,1, dan juga F sigma merupakan pemetaan pada. Oke, kita buktikan yang pertama untuk fungsi pada. Fungsi 1,1. Ambil sebarang tetap sigma elemen Bn. Didefinisikan bahwa pemetaan F sigma dari Bn ke AN dengan F sigma tau sama dengan sigma tau, di mana setiap tau elemen Bn. Misalkan bahwa F sigma tau sama dengan F sigma V. Nah, berdasarkan definisi dapat kita tulis bahwa sigma tau sama dengan sigma V. Nah, dengan menggunakan sifat kanselasi kiri, dapat kita peroleh tau sama dengan V. Jadi, kesimpulannya F sigma adalah pemetaan 1,1. Nah, yang kedua, ambil sebarang alfa elemen AN.
pilih beta merupakan komposisi inverse sigma dengan alfa. Nah, jelas bahwa beta elemen Bn. Alasannya karena inverse dari sigma merupakan permutasi ganjil dan alfa merupakan permutasi genap, sehingga F sigma dari beta didefinisikan itu sama dengan komposisi dari sigma dengan beta. Nah, kita telah memilih bahwa beta itu sama dengan inverse sigma dengan alfa. Nah, kita ganti beta yang di sini dengan nilai beta yang sebelumnya, diperoleh komposisi sigma dengan inverse sigma dan alfa. Nah, berdasarkan sifat asosiatif dalam suatu komposisi, kita peroleh bahwa sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Nah, di mana sebelah kanan ini menyatakan komposisi dari sigma dengan inverse sigma dan alfa. Nah, karena komposisi dari sigma dengan inverse sigma itu sama dengan E atau elemen netral, maka kita peroleh bahwa E kita komposisikan dengan alfa itu hasilnya sama dengan alfa. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa F sigma adalah pemetaan pada. Nah, karena I1 menyatakan bahwa F sigma adalah pemetaan 1,1 dan I2 menyatakan bahwa F sigma adalah pemetaan pada, jadi dapat kita simpulkan bahwa F sigma adalah pemetaan bijektif. Artinya, banyak permutasi genap sama dengan banyaknya permutasi ganjil. Akibatnya, order dari AN itu sama dengan SN. Maksudnya di sini adalah order SN dibagi 2, sama dengan N faktorial bagi 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang grup dihedral. Oke, misalkan Sn sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N, maka setiap elemen-elemen dari Sn melambangkan suatu titik-titik dalam geometri. Selanjutnya, jika titik-titik tersebut dirotasi, maka ada tepat N pilihan untuk mengganti posisi yang pertama. Maksudnya, mengganti titik yang pertama. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis perubahan titik ini melalui rotasi atau terhadap rotasi. Misalkan terhadap S, maksudnya terdapat S sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N adalah titik-titik dalam geometri, dan jika dirotasi dengan sudut rotasi 2 V per N, maka ada tepat N pilihan untuk mengganti posisi titik yang pertama, di mana R sebagai hasil rotasi dengan sudut rotasi 2V per N. Kemudian terhadap refleksi. Misal terdapat S dengan S sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N adalah titik-titik dalam geometri, dan jika direfleksikan terhadap garis L yang dibuat melalui titik sudut dan pusat dari segi N, maka S kita sebut sebagai hasil refleksi di L. Nah, dari dua ini dapat kita definisikan bahwa grup dihedral adalah suatu grup permutasi yang mempertahankan bentuk geometri dari segi N beraturan terhadap rotasi dan refleksi. Nah, dalam hal ini dapat kita tulis bahwa elemen dari Dn itu dibentuk dari satu, maksudnya elemen identitas, kemudian rotasi pangkat 2 atau R pangkat 2, dan seterusnya sampai R pangkat N-1. Kemudian S, komposisi dari R dengan S, dan seterusnya sampai R pangkat N-1S. Nah, dalam hal ini ada 2N kemungkinan penggantian dari titik sudut segi N beraturan supaya tetap mempertahankan bentuk.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa order dari Dn itu sama dengan 2n. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat yang ada di grup dihedral. Sifat grup dihedral Dn untuk n lebih besar sama dengan 3 terdiri dari semua hasil kali 2 elemen rotasi dan pencerminan yang memenuhi R pangkat n sama dengan E, S pangkat 2 sama dengan E, dan SRS sama dengan inverse dari R, dengan E adalah elemen netral. Oke, kita akan menunjukkan bahwa R pangkat n sama dengan E, S pangkat 2 sama dengan E, dan SRS sama dengan inverse dari R. Bukti. Ada n kemungkinan rotasi, yaitu dalam bentuk rotasi 0 derajat, 360 derajat per n, 2 kali 360 derajat per n sampai dengan n-1 kali 360 derajat per n, di mana n adalah bilangan asli. Dalam hal ini, rotasi R sama dengan 360 derajat per R. Rotasi R ini membangun semua rotasi, yaitu R pangkat K sama dengan K kali 360 derajat per N, dengan K sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N-1. Selanjutnya, pencerminan dinotasikan oleh S1, S2 sampai dengan Sn, yang mana SK menyatakan pencerminan yang menyebabkan titik sudut ke K tetap. Selanjutnya, ada dua kasus untuk analisa ini. Yang pertama, pencerminan bergantung pada N ganjil. Dan yang kedua, pencerminan bergantung pada N genap. Analisa terhadap dua kasus ini, yaitu bila N ganjil, maka ada satu titik tetap terhadap pencerminan. Bila N genap, maka ada dua titik tetap terhadap pencerminan. Jadi, bila N sama dengan 2M, maka SI sama dengan SI plus M, untuk I lebih besar sama dengan 1 dan kurang sama dengan M, di mana order SK adalah 2 untuk semua K. Misal, S sama dengan S1, maka S kuadrat sama dengan E, dan R pangkat N sama dengan E. Ini maksudnya, jika suatu titik kita cerminkan terhadap suatu garis, maka pencerminan yang kedua dia akan balik ke posisi semula, di mana posisi semula itu kita lambang dengan E atau elemen identitas atau elemen netral. Oke, kemudian begitu pula pada rotasi. Nah, jika rotasi kita rotasikan sebanyak N, itu akan kembali ke posisi semula atau E, di mana E adalah elemen netral. Selanjutnya, bila titik sudut pertama diganti oleh K dan titik sudut kedua oleh K plus 1, maka hal ini dilakukan oleh rotasi R pangkat K. Tetapi, bila titik sudut pertama diganti oleh K dan titik sudut kedua diganti oleh K-1, maka hal ini dilakukan oleh perkalian R pangkat S. R pangkat K komposisi dengan S. Hal ini menunjukkan bahwa Dn dibangun oleh R dan S, atau Dn sama dengan R, S. Oke, akan dibuktikan SRS pangkat negatif 1. Maaf, ini maksudnya komposisi dari S, R, dan inverse S itu sama dengan inverse R. Oke, bukti. Perhatikan bentuk geometri berikut. Misal ada suatu titik A yang tetap, kemudian diberlakukan suatu percerminan yang melalui titik A dan melalui titik pusat dari segi ini, maka diperoleh pencerminan untuk B itu sama dengan B aksen, dan pencerminan terhadap B aksen sama dengan B. Oke, ambil sebarang titik A dalam geometri di atas. Akan dibuktikan bahwa komposisi dari S, R, dan inverse S untuk di titik A sama dengan
inverse dari R di titik A. Nah, kita lihat bahwa SA sama dengan A. Oke, dari sini kita lihat bahwa untuk pencerminan di titik A itu adalah A sendiri. Kemudian SB itu adalah B aksen. Kemudian RA, rotasi di titik A itu menghasilkan B. Kemudian inverse dari rotasi atau rotasi yang berlawanan searah jarum jam itu menghasilkan B aksen. Diperoleh juga bahwa inverse S di titik A sama dengan SA sama dengan A. Akibatnya kita buat komposisi dari S, R, dan inverse S di titik A itu sama dengan komposisi S, R dengan inverse S di titik A. Nah, untuk S inverse ini atau inverse dari S di titik A ini nilainya telah kita temukan itu adalah A. Jadi untuk dalam kurung ini kita ganti dengan titik A. Nah, ini sama dengan komposisi S, R di titik A. Oke, dapat kita buat lagi menggunakan sifat komposisi bahwa untuk nilai daripada RA atau rotasi titik A itu kita lihat di sini itu adalah B. Jadi S RA itu sama dengan S di titik B atau refleksi di titik B. Nah, kita dapat lihat di sini hasil dari SB itu sendiri adalah B aksen. Nah, bisa kita buat kesamaan lain bahwa B aksen itu sendiri sama dengan inverse dari R untuk titik A. Nah, sehingga kita peroleh bahwa komposisi S, R, dan inverse S di titik A itu sama dengan inverse R di titik A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komposisi S, R, dan inverse S sama dengan inverse R. Nah, dari permasalahan ini yang telah kita temukan, komposisi S, R, dan inverse S sama dengan inverse dari R, maka kita komposisikan dari kanan dengan suatu S atau refleksi, kita peroleh bahwa komposisi S, R, inverse S dikomposisikan dengan S sama dengan komposisi inverse R dengan S. Nah, telah kita tunjukkan bahwa telah kita dapatkan ini untuk inverse S itu sama dengan S, maka dapat kita tulis komposisi S, R, S dengan S sama dengan komposisi inverse R dengan S. Nah, dari persamaan sebelah kiri ini kita berlakukan dalam komposisi berlaku sifat asosiatif. Jadi kita buat komposisi S, R dengan SS sama dengan komposisi inverse R dengan S. Nah, di sini kita peroleh bahwa S kali S itu adalah S kuadrat. Telah kita temukan sebelumnya bahwa S kuadrat, ini S kali S kuadrat sama dengan E. Jadi, komposisi S, R dengan E sama dengan komposisi inverse R dengan S. Oke, karena ini elemen netral, maka dapat kita buat bahwa komposisi S, R sama dengan komposisi inverse R dengan S. Nah, ini kita peroleh persamaan seperti ini. Karena R atau rotasi tidak sama dengan inverse R, di mana R itu menyatakan suatu rotasi yang berlawanan arah jarum jam, dan inverse R itu menyatakan rotasi yang searah dengan jarum jam, maka kita peroleh komposisi inverse R dengan S itu tidak sama dengan komposisi R dengan S. Akibatnya kita peroleh komposisi S, R tidak sama dengan komposisi R dengan S. Misal, kita memiliki S dengan elemen 1, 2, 3, 4 dapat kita ilustrasikan merupakan segi 4.
Nah, di mana titik ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama kita rotasikan R sebesar sudutnya itu adalah 90 derajat. Maka hasil rotasinya adalah, kita lihat perputarannya, di mana posisi 1 pindah menjadi posisi 2, posisi 2 pindah menjadi posisi 3, posisi 3 pindah menjadi posisi 4, dan posisi 4 pindah menjadi posisi 1. Dapat kita tulis dalam bentuk R sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya untuk R pangkat 2 dari posisi 1, 2, 3, 4 kita rotasikan sebesar 180 derajat. Hasil rotasinya adalah, perhatikan gambar ini, akan merotasi sebesar 180 derajat. Nah, posisi 1 berubah menjadi posisi 3, kemudian posisi 2 berubah menjadi posisi 4, kemudian posisi 3 berubah menjadi posisi 1, dan posisi 4 berubah menjadi posisi 2. Dapat kita tulis untuk R pangkat 2 yang dirotasikan 180 derajat, yaitu komposisi dari transposisi 1, 3, 2, 4. Oke, selanjutnya kita akan lihat rotasi yang ketiga atau R pangkat 3, di mana rotasinya yaitu sebesar 270 derajat atau 90 kali 3. Nah, dapat kita lihat bahwa bentuk rotasinya dari posisi 1, 2, 3, 4 berubah menjadi posisi 1 menggantikan posisi 4, kemudian posisi 2 digantikan oleh posisi 3, kemudian posisi 3 digantikan oleh posisi 4, dan posisi 4 digantikan oleh posisi 1. Dapat kita tulis dalam bentuk R pangkat 3 sama dengan 1, 4, 3, 2. Oke, selanjutnya kita akan analisa dari segi pencerminan. Oke, misal kondisinya 1, 2, 3, 4 dicerminkan terhadap S. Hasilnya adalah, dapat kita lihat di mana pencerminan ini yaitu pencerminan terhadap titik 1, 3. Maka yang berpindah posisi itu adalah posisi 2 menjadi posisi 4 dan posisi 4 menjadi posisi 2. Dapat kita tulis dalam bentuk S1 sama dengan 2,4 atau 24. Nah, dalam hal ini berdasarkan sifat yang telah kita bahas sebelumnya, ini menyatakan sama dengan S3. Selanjutnya, untuk bentuk berikutnya kita akan analisis untuk S2. Oke, dari posisi semula S1, 2, 3, 4. Kemudian kita refleksikan S2 terhadap titik 2, 4. Maka yang berputar adalah, yang berpindah posisi itu adalah titik 1 dan 3. Di mana titik 1 digantikan oleh titik 3 dan titik 3 diganti oleh titik 1. Dalam hal ini dapat kita tulis bahwa S2 sama dengan 1, 3. Atau ini berdasarkan sifat yang telah kita bahas sebelumnya, ini akan sama dengan S4. Nah, selanjutnya untuk komposisi, rotasi, dan refleksi. Oke, dari kondisi semula 1, 2, 3, 4. Pertama, kita refleksikan untuk S1, diperoleh hasil. Nah, untuk 1, 3-nya diam, kemudian titik 2 dan 4 berganti posisi, di mana titik 2 diganti oleh titik 4 dan titik 4 diganti oleh titik 2. Selanjutnya kita komposisikan atau lanjutkan proses operasinya dengan rotasi dengan R. Hasilnya adalah, kita lihat dari posisi 1, 4, 3, 2 menjadi titik 1 diganti titik 2, kemudian titik 4 diganti titik 1, titik 3 diganti oleh titik 4, dan titik 2 diganti oleh 3. Di mana R ini menyatakan rotasi sebesar 90 derajat dari semula. Diperoleh bahwa RS1 itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini menyatakan komposisi dari suatu transposisi karena panjang sikelnya adalah 2. Selanjutnya untuk R pangkat 2 S1 dapat kita lihat
hasil S1-nya itu adalah, nah untuk titik 1 dan 3 diam, sedangkan titik 2 dan 4 bertukar posisi, di mana titik 2 diganti oleh titik 4 dan titik 4 diganti oleh titik 2. Selanjutnya dari kondisi ini kita rotasikan dengan R2 yang menyatakan bahwa besar sudut rotasinya itu adalah 180 derajat. Kita peroleh bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan rotasinya bahwa titik 1 diganti oleh titik 3, titik 4 diganti oleh titik 2, titik 3 diganti oleh titik 1, dan titik 2 diganti oleh titik 4. Dalam hal ini dapat kita tulis sebagai R pangkat 2 S1 itu sama dengan 1, 3. Oke, selanjutnya untuk R pangkat 3 S1 dapat kita lihat dari kondisi semula, akan kita operasikan untuk S1-nya itu pencerminan untuk titik 1 dan 3 tetap, sedangkan titik 2 dan 4 saling bertukar posisi. Dan kemudian kita rotasi R pangkat 3 yaitu sebesar sudutnya adalah 270 derajat. Nah, kita lihat hasil rotasinya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Nah, di mana titik 1 diganti oleh titik 4, kemudian titik 4 diganti oleh titik 3, dan titik 3 diganti oleh titik 2, dan titik 2 diganti oleh titik 1. Dalam hal ini dapat kita tulis R pangkat 3 S1 sama dengan 1, 4, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk yang bergerak S atau refleksifnya. Yang pertama RS2. Oke, kita lihat yang pertama kita akan cerminkan terlebih dahulu, di mana titik yang diam itu adalah titik 2 dan 4, dan yang bertukar posisi adalah titik 1 dengan 3. Maksudnya di sini saling bertukar posisi. Nah, inilah ada hasil dari S2. Kemudian kita lanjutkan dengan proses rotasi R atau rotasi sebesar 90 derajat, dan hasil rotasinya yaitu titiknya adalah, nah rotasinya adalah titik 3 diganti titik 4, kemudian titik 2 diganti titik 3, titik 1 diganti oleh titik 2, dan titik 4 diganti oleh titik 1. Dalam hal ini dapat kita tulis RS2 itu hasilnya adalah 1, 4, 2, 3. Kemudian berikutnya adalah R2S2. Dari kondisi semula kita cerminkan S2, hasilnya yaitu nih, titik 2 dan titik 4 diam, dan titik 1 dan 3 itu saling bertukar posisi. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian selanjutnya kita rotasikan R pangkat 2, yaitu rotasi sebesar 180 derajat. Dapat kita lihat hasil rotasinya, yaitu, hasil rotasinya adalah titik 3 diganti oleh titik 1, titik 2 diganti oleh titik 4, titik 1 diganti oleh titik 3, dan titik 4 diganti oleh titik 2. Dalam hal ini dapat kita tulis R pangkat 2 S2 sama dengan 24. Oke, selanjutnya untuk R pangkat 3 S2, ini dari kondisi semula kita refleksifkan atau cerminkan terhadap S2. Nah, kita lihat bahwa titik 2 dan titik 4 diam, dan titik 1 dan 3 saling bertukar posisi. Nah, ini adalah hasil pencerminan S2. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proses rotasi R pangkat 3 atau sebesar 270 derajat, di mana hasil rotasinya dapat kita lihat bahwa titik 3 diganti oleh titik 2, titik 2 diganti oleh titik 1, dan titik
maaf, titik 1 diganti oleh titik 4 dan titik 4 diganti oleh titik 3. Dalam hal ini dapat kita tulis R pangkat 3 S2 sama dengan komposisi dari 1, 2, 3, 4. Nah, dapat kita tarik simpulan dari D4 sama dengan elemen-elemennya adalah 1 R, R pangkat 2, R pangkat 3, S1, S2, RS1, R pangkat 2 S1, R pangkat 3 S1, RS2, R pangkat 2 S2, dan R pangkat 3 S2. Nah, di sini kita membuat suatu kesamaan berdasarkan sifat yang telah kita bahas, bahwa R pangkat 2 S1 sama dengan S2 dan RS2 sama dengan R pangkat 3 S1, R pangkat 2 S2 sama dengan S1, R pangkat 3 S2 sama dengan RS1, maka diperoleh bahwa elemen D4 itu sendiri adalah elemen netral 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti yang tertera di layar. Oke, baik. Sebelum kita menarik kesimpulan tentang banyaknya elemen D4, terlebih dahulu boleh kita hitung di sini bahwa berdasarkan hitungan yang ada di dalam sini diperoleh bahwa elemen D4 itu sama dengan 8, di mana berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya tentang sifat dan definisi daripada grup dihedral, dapat kita tulis bahwa banyaknya elemen dari D4 atau order D4 itu sendiri adalah 2n, sama dengan, karena n-nya sama dengan 4, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, hal ini ternyata sudah menunjukkan bahwa banyak elemen D4 sama dengan 8.